Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman, peserta Latsar CPNS Angkatan 12 Regional Kalimantan Selatan. Kali ini saya mendapat tugas yaitu presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yang mana penempatan saya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pengelola irigasi. Tupoksi utama dari pengelola irigasi adalah pertama, menyusun perencanaan teknis peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air. Kedua, melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan serta pengendalian jaringan irigasi. Yang ketiga, melakukan inventarisasi data sungai dan drainase perkotaan. Empat, melaksanakan perencanaan teknis bangunan persungaian drainase perkotaan. Urutan analisis isu. Yang pertama adalah pra-analisis. Yang kedua, analisis metode APKL. Yang ketiga, analisis metode USG. Yang keempat, analisis fishbone. Yang kelima, analisis SWOT. Dan yang keenam adalah pemecahan masalah. Poin pertama, yaitu adalah pra-analisis. Di sini terdapat 3 isu yang menjadi pembahasan utama. Pertama, kurang optimalnya penyusunan data pengolahan aset irigasi berbasis data epaksi. Yang kedua, tidak tertata dengan baik pengarsipan dan pengelolaan dokumen kontrak kerja. Yang ketiga, sulitnya jaringan internet di kantor pada saat jam sibuk. Yang kedua adalah analisis metode APKL. Apa itu analisis metode APKL? A adalah aktualisasi, yaitu isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. P yaitu problematika, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K yaitu kekhalayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. L layak, isu yang masuk akal dan realitas serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Pada analisis ini, isu nomor 2 memiliki total angka yang paling tinggi, mendapatkan nilai 19. Kita masuk ke analisis metode USG yang ketiga. Pada analisis metode USG, pada poin 2, isu juga mendapatkan totalan angka yang paling tinggi, yaitu 14. Analisis fishbone. Yang pertama, dari segi lingkungan, masih minimnya skill individu tentang teknologi informasi. Dari segi budaya, budaya menunda pekerjaan dan kurang tanggung jawab terhadap pekerjaan. Material, kurangnya media penyimpanan yang aman dan efisien. Yang keempat, manusia, kebiasaan atau lalai dalam menyimpan segala jenis dokumen secara rapi dan benar. Hari ini dapat berpengaruh menjadi berpotensi tinggi, yaitu dapat kehilangan dokumen-dokumen penting. Yang kelima adalah analisis SWOT. Pada strange yang pertama, penunjukan salah satu karyawan untuk belajar menjadi pengelola dokumen secara digital. Yang kedua, optimalnya sistem kearsipan digital. Yang ketiga, tersedianya peralatan penyimpanan fisik. Weakness. Yang pertama, kekurangan tenaga administrasi pengolahan data digital. Yang kedua, belum ada anggaran khusus untuk menyediakan aplikasi sistem informasi arsipan digital. Yang ketiga, keterbatasan tempat dan penyimpanan fisik dokumen. Opportunity. Yang pertama, tersedianya aplikasi kearsipan elektronik digital pada developer program. Yang kedua, tersedianya aplikasi penyimpanan gratis di internet. Yang ketiga, tersedianya penambahan sarana penyimpanan fisik. Threat. Yang pertama, terjadinya banjir sehingga kehilangan data dan dokumen.
Yang kedua, terjadinya kebakaran, sehingga kehilangan data dan dokumen. Yang ketiga, terjadinya pencurian komputer kantor, sehingga sebagian data-data hilang. Yang keenam adalah pemecahan masalah. Alternatif penyelesaian masalah yang pertama adalah penambahan sarana dan prasarana penunjang penyimpanan fisik. Tahapan alternatif memperluas tempat kerja, pengadaan lemari arsip baru. Hasil yang diharapkan, tempat penyimpanan fisik yang tersedia semakin besar dan rapi. Pihak yang terkait, kepala dinas, dan bendahara. Alternatif penyelesaian masalah yang kedua, memberdayakan pegawai yang paham akan teknologi. Yang kedua, tahapan alternatif, menginstruksikan kepada staf yang paham teknologi terkini untuk mempelajari kearsipan digital. Yang ketiga, hasil yang diharapkan, membuat SDM staf lebih terlatih dan handal. Yang bertanggung jawab adalah kepala bidang dan staf. Alternatif penyelesaian masalah yang ketiga adalah mengoptimalkan aplikasi penyimpanan dokumen elektronik. Tahapan alternatif menginstruksikan kepada staf untuk menjadi administrator dalam pengumpulan dokumen secara digital. Hasil yang diharapkan, perpindahan dokumen dari fisik ke digital diharapkan dapat meminimalisir kerusakan arsip dan dapat diakses sewaktu-waktu. Pihak yang bertanggung jawab adalah staf. Alternatif penyelesaian masalah yang keempat adalah pengadaan peralatan pendukung digital. Tahapan alternatif menambah item di rencana kerja anggaran kantor. Hasil yang diharapkan menambah inventarisasi kantor berupa scanner maupun printer. Pihak yang terkait, kepala bidang, bendahara, dan staf. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih banyak.